Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah kajian insyaallah dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia Allah, atas nikmat iman dan Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena langkah kita untuk menuju majelis ilmu tidak lain adalah salah satu cara kita bersyukur atas nikmat usia, atas nikmat waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada sore hari ini adalah tema yang cukup menarik yang diberikan oleh tim Tahajud, yaitu tentang dunia bukan tempat tinggal kita. Ini tema yang mampu menjadikan semangat dan gairah kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita agar kehidupan yang sejati, agar tempat kita yang sebenar-benarnya di akhirat besok bisa kita tempati sebagai salah satu bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Saudara-saudaraku jemaah rahimahumullah, berbicara masalah dunia, tempat tinggal kita yang sementara ini adalah suatu hal yang sangat menarik. Mengapa ini sangat menarik untuk kita bahas? Karena inilah yang akan membuat diri kita untuk bisa fokus memperbaiki keberadaan kita yang sifatnya sementara. Banyak hal dari kehidupan kita yang harus kita perbaiki agar kehidupan kita yang sifatnya sementara ini bisa lebih bermakna, bisa lebih memiliki hasil yang baik. Karena sejatinya kehidupan kita ini hanya sebentar saja. Tidak lama, hanya sebentar saja. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sifatnya sementara, pendek, terbatas. Dunia ini hanya tempat kita singgah sementara. Kita hanyalah musafir, kita hanya bertamu sifatnya, kita hanya bernaung sebentar. Yang suatu saat pasti kita akan pergi meninggalkan dunia. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, cepat maupun lambat, kita akan pasti meninggalkan dunia ini. Maka karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar, tidak lama, maka sudah merupakan ciri seorang muslim itu, yaitu muslim yang cerdas ketika dia banyak mengingat mati dan banyak mempersiapkan untuk kematiannya. Untuk kematiannya, baik proses dia sakaratul maut, proses dia ketika berada di dalam alam barzakh, maupun sampai ke dalam al-mizan dan jannahnya Allah. Sebagai orang yang beriman, nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ini harus kita pupuk, kita rawat. Wujudnya adalah mengisi waktu kita yang sifatnya sementara ini dengan sebaik-baik mungkin.
dengan berlandaskan pada bahwa apa yang disiapkan oleh Allah di dunia ini, tempat kita mampir itu tidak lain adalah sebagai sarana Allah menguji kita, karena Allah ingin melihat mana yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Tabarak atau Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di Al-Mulk ayat 2 Allah mengingatkan kita, zat yang menciptakan mati dan hidup kita, karena Allah ingin tahu siapa yang paling baik ahsanu amal, siapa yang paling baik amalnya. Kalau itu kita sudah pahami dengan benar bahwa Allah akan melihat mana yang paling baik amal manusia, lalu akan rugilah kita kalau kita mampir, sudah kita paham bahwa kita ini hanya mampir, bahwa kita ini hanya berteduh, bahwa kita ini hanya musyafir, tapi kita tidak mempergunakan waktu yang sebentar ini untuk memperbaiki. Sekali lagi, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Jamaah rahimahullah, bahwa Allah menciptakan bumi ini hanya senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa lahu. Bahwa Allah menciptakan bumi ini hanya tempat bersenda gurau saja. Kita lihat ayat-ayatnya untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah dalam beberapa ayat, dalam banyak ayat Allah mengingatkan kita bahwa dunia ini hanya tempat main-main saja. Dunia ini sebentar dan tempat main-main saja. Bahwa dunia ini, kata Allah, inda mata'ul ghurur, hanya sifatnya sementara. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Ini ada di Al-An'am ayat 32, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanya bersifat permainan dan senda gurau. Permainan saja dan senda gurau. Ingat tadi hidup kita ini singkat. Dan dalam kesingkatannya itu Allah menjadikan dunia ini tempat yang tidak perlu kita pertahankan seperti apa, karena tujuan kita hanya mempersiapkan diri untuk hidup kita, tempat tinggal kita, rumah kita yang sebenar-benarnya. Kalau kita ingin mengambil sebuah analogi yang singkat mungkin, bagaimana sebetulnya dunia ini hanyalah la'ibu wa lahu, tempat yang sifatnya berpermainan dan senda gurau. Kalau kita melihat bagaimana analoginya, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mungkin kita waktu kecil pernah bermain, ya. Bermain, kemudian dalam permainan itu ada yang nangis, ya. Ada yang senang. Dalam perlombaan misalnya ada yang kalah, ada yang menang gitu. Nah, dalam proses bermain kita waktu kecil itu mungkin kita masih mengingat gitu. Ada kekecewaan, ya, mungkin teman kita curang, mungkin kita dibully teman, ya, dalam permainan itu. Kemudian ketika pulang kita ke rumah, apa yang kita ceritakan pada ibu kita? Aduh, aku sakit hati, tadi temanku begini, kok dia curang, dia ngambil mainanku. Tadi teman katanya aku begitu, tadi temanku cuma minjem doang, tapi kok nggak dikembaliin gitu. Kita curhat kepada ibu, tapi lihat apa kata ibu kita, sudah, temanmu kan cuma main-main saja. Iya, main-main saja, temanmu nggak serius kok. Ya. Nah, seperti itu analogi yang simpel, mungkin yang ringan, ya, bahwa sebetulnya dunia itu juga seperti itu, sebentar. Karena sebentar lagi kita akan balik, gitu. Sebentar lagi kita akan balik kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Muhammad ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalukum. Allah mengingatkan kepada kita sesungguhnya dunia itu hanyalah permainan saja dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, kata Allah, jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan kita pahala dan Dia tidak akan meminta harta dari manusia. Jamaah Allah, Allah dalam beberapa ayat yang sudah disebutkan tadi mengulang kalimat yang sama bahwa dunia ini hanya permainan, hanya senda gurau. Jadi mari kita melihat dengan terbatasnya waktu yang kita diberikan oleh Allah, tetapi kita diminta oleh Allah untuk memperbaiki diri dalam waktu yang singkat, karena kita akan pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Apa maksudnya? Allah menginginkan kita itu mengikuti syariat, mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan dua syarat: satu ikhlas, dua ittiba kita kepada Rasulullah SAW. Ketaatan kita kepada Allah harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak ada artinya apa yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan, ketika kita memenuhi perintah Allah, maka harus ittiba, merujuk kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW. Kalau tidak, bahwa radun akan tertolak, maka akan sia-sia. Kemudian dunia ini yang sifatnya sementara, yang sifatnya permainan dan senda gurau ini juga dijelaskan oleh ulama bahwa Rasul SAW itu, dunia ini tempat Allah menguji kita. Dan sesungguhnya ujian itu hanya sebentar. Dunia itu hanya ujian itu hanya sebentar. Dan yakin bahwa dengan ujian itu Allah hendak mengampuni dosa, Allah akan menaikkan derajat, Allah hendak menambah pahala kita. Nah, itu dua. Ya. Bahwa dunia ini tempat Allah menguji kita. Nah, termasuk pada ibadah juga merupakan ujian. Kita bisa bersabar atau tidak dalam beribadah itu. Wa mal hayatud dunya illa, sesungguhnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah, dan ibadah itu sendiri adalah merupakan ujian bagi kita. Siapa yang mampu menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah hanya 24 jam, nggak boleh lebih, udah ditentukan oleh Allah. Waktu kita sehari semalam, tidak ada yang lebih. Dan mampu tidak kita menjadikan waktu kita itu betul-betul bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita akan mati, nggak ada yang bisa membuat kita ini tertahan di dunia, nggak ada apa. Nggak ada yang bisa membuat kita tertahan di dunia. Selain harus segera menyegerakan diri kita, memaksakan diri kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita kembali ke rumah kita. Saudara satu jamaah Allah, yang kita sudah yakini bahwa, kita sudah imani bahwa tempat kita itu di besok itu hanya dua tempat. Apakah manusia itu berada di dalam neraka jahanam, na'udzubillah min dzalik, bagi kita yang beriman, atau kita masuk ke dalam surganya Allah. Nanti di akhir materi ini kita akan melihat bagaimana rumah kita di surga itu bagaimana gitu. Dari hadis-hadis yang sahih. Agar menjadi motivasi bagi diri kita bahwa kita jangan hubud dunia, jangan terlalu mencintai dunia ini, karena kita nggak akan bawa, yang kita bawa adalah amal-amal kita. Seperti apapun kita nyari duitnya, seperti apapun kita berikhtiarnya, ya seperti apapun. Katanya kaki jadi kepala, mau gimana cara cari duitnya? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyari duitnya. Apakah itu bisa menghantarkan kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Tergantung juga. Jangan-jangan malah hati kita sudah bergantung kepada dunia, sehingga kita melupakan bahwa kita ini hanya sebentar saja di dunia, nggak lama. Silakan dibuka di Ali Imran ayat 14. Bagian bawah, yang pegang HP silakan di bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan berita kepada kita, zuyyina linnas, dijadikan ketertarikan, kecenderungan manusia, syahwati minan nisa, kecenderungan hati manusia, nafsu manusia itu kepada perempuan. Kalau perempuan itu adalah perempuan yang tidak taat kepada Allah, tidak melakukan sholat, ya, lalai, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mendekatkan dirinya kepada, percuma, gitu. Apa yang mau dia bawa? Gitu. Tapi ketika perempuan itu perempuan yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya, bermanfaat untuk keluarganya, masyarakatnya, maka ini yang sunnahnya Allah, ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini menjadi baik. Zuyyina linnasi hubbusyahawati minan nisa, itu yang pertama, perempuan. Wal banin, anak cucu keturunan. Jangan sampai anak cucu keturunan yang dititipkan oleh Allah ini bisa membuat kita ini berdurhaka kepada Allah. Mana maksudnya? Anak dibangga-banggakan, gitu ya. Ya, anak dieluk-elukan, anak dimanjakan dengan tidak sesuai dengan syariat. Dibiarkan dia lalai, tidak diajarkan tentang agama, tidak diajarkan tentang akidah. Mungkin tentang akidah diajarkan di sekolah, tetapi terputus di jalan. Mengapa? Karena pengaruh lingkungan. Nah, itu yang dipuji-puji, ya, itu yang dibangga-banggakan, sehingga manusia, sehingga orang tua menjadi sombong, gitu. Melihat orang lain menjadi tidak ada apa-apanya karena selalu berpatokan kepada derajat melalui anak yang sudah bagus, sudah tinggi secara akademiknya, secara apanya sangat tinggi. Jadi manusia sombong. Wal qanatir, dengan harta, minadz-dzahabi wal fiddah, perak dan emas. Ini yang membuat manusia itu sombong, punya harta. Padahal apa? Apakah harta itu akan mengantarkan dia besok ke dalam istananya disiapkan oleh Allah? Enggak. Gitu. Kalau dia menjadikan harta itu sarana untuk memurkai, mendatangkan murka Allah, jadi percuma. Justru harta yang baik ketika kita dititipkan, kita cenderung memang ada perasaan, ada hati kita senang dengan emas. Tapi kalau kita beli emas itu, ketika ada suatu saat ada orang yang butuhkan, kita berikan. Ya, tidak masalah, tapi kalau itu membuat kita sombong, maka ini tidak diizinkan oleh Allah. Kemudian apa? Kemudian ada kuda, kendaraan. Apakah kendaraan yang diberikan oleh itu kan titipan aja itu. Termasuk sawah ladang kita. Sesungguhnya itu adalah kesenangan biasa saja itu. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik. Kata Allah di akhir ayat Ali Imran ayat 14. Lebih baik berarti tujuan kita, bermuara kita, hidup kita yang sebentar ini nih, muaranya adalah di akhir besok, di akhirat besok. Coba tadi kriterianya kita kembali ke depan tadi itu, dunia ini hanya permainan, hanya senda gurau. Dunia ini singkat, sebentar, kita mampir hanya sebentar. Dunia ini tempat Allah menguji kita. Dunia ini tempat Allah ingin menilai kita siapa yang paling bagus amalannya. 4 kriteria ini kita perjuangkan karena kita akan menuju rumah kita yang sebenarnya. Bagi orang beriman, rumah yang sebenarnya di mana? Di surganya Allah. Kalau rumah kita di dunia itu luar biasa kita perjuangkan, ya. Bagi yang memiliki rezeki, rumahnya diperbaiki, ditingkat, diperbagus, diperluas. Alat-alat yang ada dalam rumah itu sangat luar biasa, menyenangkan, ya.
sehingga rasanya kita tidak mau keluar karena senang dengan rumah itu yang sudah dengan hasil keringat kita. Itu rumah di dunia. Bagaimana dengan rumah di akhirat? Apa tidak pantas kita perjuangkan? Karena sejatinya rumah yang di dunia ini kita akan tinggalkan. Rumah kita yang sebenarnya ada di akhirat besok. Dunia ini adalah tempat Allah menguji kita. Jangan khawatir. Allah memberikan ujian itu sudah langsung dengan solusinya. Sudah langsung dengan jalan keluarnya. Jangan khawatir. Kenapa dikatakan jangan khawatir? Karena Allah sudah berjanji. Bersama kesulitan itu, kata Allah, ada kemudahan. 2 kali. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah mengulang itu. Itu yang pertama nih rahasianya, bahwa ketika kita diuji oleh Allah di dunia yang sifatnya singkat ini, rahasia pertamanya pasti selesai. Pasti selesai. Yang kedua, bahwa ujian yang diberikan oleh Allah yang sebentar ini tidak lebih dari tingkat keimanan kita. Kita pasti sanggup menghadapinya, pasti, kata Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa ujian yang diberikan oleh Allah itu udah sesuai dengan kemampuan kita. Nggak mungkin Allah memberikan ujian itu udah sebentar, pasti sanggup. Lalu apa yang membuat manusia itu stres ketika diuji Allah? Nanti kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW menjanjikan ada rumah yang diberikan oleh Allah di surga itu untuk orang-orang yang sering diberi penyakit tapi dia sabar, ya. Di dunia tidak diberikan harta yang banyak, ditakdirkan menjadi orang yang miskin, Allah siapkan dia di surga. Oke? Nah, lalu apa yang membuat kita ini stres menghadapi pekerjaan? Yakin pasti selesai. Tetapi itu semua tidak asal yakin kecuali diasah. Apa yang diasah? Kemampuan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Hanya kepada Allah kita bergantung. Mengapa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kalau kita diuji oleh Allah, kalau dalam menghadapi hidup ini, jangan bergantung kemana-mana. Banyaklah kita mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, nggak ada yang lain. Cukup Allah. Bergantunglah kepada tali Allah. Sekuat-kuatnya tempat kita bergantung. Ya, itu yang ketiga, dalam menghadapi persoalan. 1 tadi pasti ada solusi, 2 sudah sesuai dengan kemampuan kita, yang ketiga bergantunglah kepada Allah. Karena singkat, gak lama kok, tenang aja, gak lama. Hidup kita itu gak lama, ujian juga gak lama. Lalu apa yang menjadi manusia kita ini menjadi manusia yang bohong, menjadi manusia yang sombong, seolah-olah kita bisa meraih segala sesuatunya di dunia? Oh gampang. Padahal yang kita perjuangkan itu hanya dunia. Kita tidak mau berjuang untuk rumah di akhirat kita besok. Dalam beribadah kita yang cuma sebentar ini, Allah juga menjanjikan besok ada rumah Baitul Hamd, ya, rumah pujian. Tadi sudah saya katakan bahwa beribadah pun merupakan bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Orang yang sudah melakukan ibadah fardunya mungkin dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, ya, kemudian disempurnakan dengan zikirnya, berdoanya kepada Allah, disempurnakan juga dengan sholat tahajudnya, sholat duhanya. Tetapi ketika kita menyempurnakan fardu kita dengan 12 rakaat,
Apa yang dijanjikan oleh Allah? Barang siapa yang istiqomah mendawamkan sholat sunat rawatibnya 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah di surga yang disebut dengan Baitul Hamd. Baitul Hamdi, ya, rumah pujian. Itu 12 rakaat itu. Ini yang kita perjuangkan di sela capeknya kita beraktivitas gitu. Ayo kita perjuangkan. Apa yang kita perjuangkan? Rumah kita besok di surga. 12 rakaat itu mana saja 12 rakaat itu? Yang mencatat silakan mencatat hadis yang sahih. Barang siapa yang mendawamkan 12 rakaat sholat sunnah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. 12 rakaat itu 1-2 rakaat sebelum fajar, atau disebut dengan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah sebelum subuh. Ya, 2 rakaat. Rakaat pertama cukup membaca, ada Al-Baqarah, ada Al-Imran, tapi kalau yang paling singkat, yang paling mudah, yang sudah dihafal oleh kita semua, yang habis setelah Al-Fatihah, rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Ada yang bertanya, Ustazah, boleh aku punya baca surat yang lain? Boleh, tapi mari kita merujuk pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 2 rakaat, baik, kita ulangi 2 rakaat sebelum fajar atau sunat fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ketika sholat sunnah ini, apakah kita membaca surat? Tidak perlu membaca surat, cukup Al-Fatihah saja, kecuali tadi pada sholat sunat fajar, ya. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian kita melaksanakan sholat fardu kita, sholat zuhur 4 rakaat. Setelah sholat zuhur, setelah selesai berzikir, berdoa, kita lanjutkan dengan sunnah ba'da zuhur 2 rakaat. Sholat asar tidak masuk dalam yang 12 rakaat. Dilanjutkan dengan 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Baik, kita menghitung lagi. 2 rakaat sebelum fajar, ada 2. 4 rakaat sebelum zuhur, berapa? 6. 2 rakaat setelah zuhur, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10. 2 rakaat setelah isya, berapa rakaat? Dawamkan ini, hadisnya sahih. Barang siapa yang mendawamkan istiqomah selalu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, 12 rakaat dalam sehari semalam, ya, maka Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Tuh, ini yang kita usahakan. Ya. Kalau kita seperti tadi di dalam masyarakat itu, saya ulangi lagi, bahwa manusia itu mencari untuk dunia itu luar biasa, tetapi kok malas kalau untuk akhiratnya gitu. Kita hanya berbicara masalah ibadah, belum masalah muamalah yang lain, ya. Belum zakatnya, belum sedekahnya, belum infaknya. Masalah ibadah ini saja dulu, ya. Yang sifatnya yang sholat, ibadah sholat kita. Nah, kita sudah berjuang di situ. Nah, ini yang kalau sudah dijanjikan oleh Rasul SAW, kenapa kita tidak melaksanakan ini? Ada kata tanda kutip capek, lelah, malas, toh itu sifatnya sunnah. Padahal Rasul SAW itu memberikan contoh, beliau pulang perang. Sebelum berangkat ke medan perang itu beliau sholat sunnah 2 rakaat di masjid, ya. Pulang perang dalam keadaan capek, ya, dalam keadaan berdarah-darah, dalam keadaan sudah tidak badan sudah lelah, ya, masih sempat pulang dari bersafar apapun itu, beliau sempatkan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, terus kita mengatakan bahwa kita ini capek, usia beliau 60 tahun masih berperang. Nah, kita ini yang paling tua berapa usianya? Mungkin 50, hampir 60. Nah, justru di usia Rasulullah yang 50, 60 itu sedang kencang-kencangnya berperang.
Kalau kita mengatakan, aduh saya capek, nggak sempat, nggak usah sholat sunat, yang penting fardu. Kenapa untuk cari duitnya kok luar biasa perjuangannya? Kenapa untuk kita disiapkan di surga itu rumah oleh Allah kita nggak mau? Padahal dunia ini bukan rumah kita sana, di sana, di akhirat besok. Jamaah rahimahullah, kita akan melihat seperti apakah ciri orang-orang atau kriteria orang-orang yang akan diberikan istana oleh Allah di surga. Karena kita termotivasi, ini yang kita kejar ini. Diriwayatkan oleh Al-Ajiri dari kitabnya An-Nasihah dari Al-Hasan, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Imran bin Husain dari Abu Hurairah tentang tafsir ayat Taubah ayat 72. Di dalam surat Taubah ayat 72 itu ada kalimat Allah yang mulia dan mendapatkan tempat yang baik di surga. Kemudian maka mereka berdua menjawab, kamu bertanya sangat cocok sekali. Kami pernah menanyakannya kepada Rasul SAW dan beliau menjawab. Apa maksud atau tafsir? Apa maksud dari Allah akan memberikan tempat yang baik di surga? Tempat itu maksudnya yang mana? Tempat yang baik. Rasul SAW menjawab, itu adalah sebuah istana di dalam surga. Ya, ini ciri istana di dalam surga yang terbuat dari mutiara. Di dalam istana itu terdapat 70 gedung yang terbuat dari yakut merah. 70 gedung. Di dalam istana itu ada gedung-gedung, 70 banyak gedungnya. Ini hadisnya sahih ya. Kemudian pada setiap gedung itu ada 70 rumah. Insya Allah. Pada setiap gedung itu ada 70 rumah. Ini ada istana. Di dalam istana itu ada 70 gedung. Dalam satu gedung itu ada 70 rumah. Setiap rumah terdapat 70 tempat tidur, ranjang. Setiap rumah. Kebayangan nggak itu gedenya? Tempat tidurnya tuh besar, sebesar-besarnya tempat tidur. Jadi jangan kita merasa bangga tidur kita di tempat tidur yang paling mewah, mungkin harganya 30 juta, nggak seberapa. Karena tempat tidur ranjang yang disiapkan oleh Allah dalam rumah itu sangat luar biasa. Ya, setiap rumah terdapat 70 ranjang. Di setiap ranjang terdapat 70 kasur dengan semua warna. Ya, tempat tidurnya itu, kasurnya dia itu semua warna. Di setiap kasur terdapat, di setiap kasur, bukan satu bidadarinya, 70 bidadari. 70. Di setiap rumah terdapat 70 hidangan. Dan setiap satu hidangan itu ada 70 macam. Ini ada 70 hidangan. Dan dalam satu hidangan itu ada 70 rupa. Semua 70. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kita perhatikan di bagian akhir hadis ini. Pelayan laki-laki dan perempuan. Allah tabarakallah. Allah Ta'ala akan memberikan kepada seorang mukmin kekuatan dalam sehari untuk menikmati semua itu. Allah memberikan kekuatan. Siapa yang sanggup makan, ada 70 hidangan, satu hidangan itu ada 70 macam. Coba. Tapi Allah
Tabarakallah akan memberikan kemampuan pada seorang mukmin untuk mampu menikmati itu setiap hari. Kebayangan kita kekuatannya seperti apa ya? Mana yang kita mau kita akan makan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Abu Zaid dari ayahnya. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh benar-benar akan didatangkan bagi setiap laki-laki sebuah istana yang terbuat dari sebutir mutiara. Di dalam istana itu terdapat 70 kamar. Di setiap kamar terdapat seorang bidadari yang bermata jeli. Di setiap kamar juga terdapat 70 pintu. Setiap pintu menebarkan aroma wangian dan selanjutnya. Beliau berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang dibacakan oleh Rasulullah SAW di akhir hadisnya di As-Sajdah ayat 17. Maka tidak ada seorang pun mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Rasulullah mengakhiri hadis tadi, hadis yang panjang tadi itu tentang karakteristik istana besok di surga itu, beliau menutupnya dengan membaca Al-Quran surat As-Sajdah ayat 70. Nah sekarang ayat 17 As-Sajdah ayat 17. Kita akan melihat seperti apakah karakteristik atau ciri orang yang diberikan istana oleh Allah. Hadisnya cukup panjang, tapi kita akan melihat ada inti dari hadis Rasulullah SAW tadi. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Buraidah bin Al-Hasib, dia berkata, pagi-pagi Rasulullah SAW muncul lalu memanggil Bilal. Beliau bertanya, hai Bilal, apa yang membuatmu mendahuluiku masuk ke dalam surga? Tidaklah aku masuk surga selain aku dengar suara gerincingmu di depanku. Kemudian aku, kata Rasulullah, aku mendatangi sebuah istana segi 4 yang paling tinggi yang terbuat dari emas. Kemudian aku bertanya, untuk siapakah istana ini? Para malaikat penjaga menjawab, untuk seorang laki-laki Arab. Aku berkata, kata Rasulullah, bukankah aku seorang laki-laki Arab? Untuk siapakah istana ini? Para malaikat menjawab, untuk seorang laki-laki Quraisy. Jawab Rasulullah, bukankah aku ini seorang laki-laki Quraisy? Untuk siapakah istana ini? Kata Rasulullah, para malaikat kembali menjawab, untuk seorang laki-laki dari umat Muhammad. Kemudian aku berkata, kata Rasulullah, aku sendiri ini adalah Muhammad. Untuk siapakah istana ini? Para malaikat kembali menjawab, untuk Umar bin Khattab. Istana. Umar bin Khattab ini tidak diragukan lagi keimanannya. Jadi yang dilihat dari Umar bin Khattab itu keimanannya. Seluruh manusia yang bertemu dengan beliau itu akan takut, sampai jin syaitan pun ngiprit lari kalau ketemu Umar. Itu yang pertama. Jadi orang yang diberikan istana oleh Allah adalah orang yang memiliki iman sekelas imannya sahabat Umar bin Khattab dalam riwayat yang ini. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi yang kedua, ciri orang yang diberikan istana oleh Allah besok di surganya Allah, diriwayatkan oleh Ad-Darimi Abu Muhammad dalam musnadnya dari Abdullah bin Yazid dari Haywah dari Abu Uqail dari Sa'id bin Abu Musayyib. Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, niscaya dibangunkan untuknya sebuah istana di surga. Barang siapa membacanya 20 kali, niscaya dibangunkan untuknya 2 buah istana di surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 30 kali, niscaya dibangunkan untuknya 3 buah istana di surga. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kalau begitu kita bisa mendapatkan banyak istana. Rasulullah SAW bersabda, rahmat Allah lebih luas daripada itu. Yang ketiga, ciri orang yang diberikan istana oleh Allah di surga. Saya tidak baca perawinya, ini sangat panjang sekali. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla telah mencabut nyawa seorang anak seorang hamba, maka dia bertanya kepada malaikatnya, apa yang telah dikatakan oleh hambaku itu? Mereka menjawab, dia memuji engkau dan membaca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah berfirman, bangunkan baginya sebuah rumah di surga dan berilah nama rumah itu Bait Al-Hamd. Sama seperti tadi, rumah ujian. Jadi orang yang ketiga akan diberikan istana atau rumah besok di dalam surganya Allah adalah orang yang ketika diberi ujian oleh Allah berupa diambilnya orang yang dicintainya, yaitu anak, dia memuji Allah, kemudian dia membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebagai salah satu bentuk kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah memberikan, sudah menitipkan buah hati, ya, berupa anak. Kemudian ketika Allah memanggilnya, ketika Allah mengambil apa yang dititipkan, dia tidak sedih, dia tidak berontak, dia cukup mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan akan diambil kembali oleh Allah. Jamaah rahimahumullah, itu tentang istana dan rumah yang ada di surga, dan ini yang kita perjuangkan. Ini yang kita perjuangkan, karena sejatinya sekali lagi, kalau untuk rumah di dunia kita berjuangnya luar biasa, mengapa untuk istana kita, mengapa untuk rumah kita besok di surga tidak kita perjuangkan? Kalau di dunia ini kita itu cenderung untuk sesuatu yang sifatnya menyenangkan, memuaskan kita, senang-senang. Di mana tempatnya? Kita berada ini di mall, ya, pasar. Ini pasar, ya. Ini yang menyenangkan kita. Aktivitas, apa sih istilahnya kalau sudah beraktivitas? Itu akhir pekan itu ngapain? Weekend. Ada istilahnya healing ya. Bisa dilihat di parkiran tadi, Masya Allah, luar biasa ya. Mencari kesenangan sejenak ya, dari aktivitas rutinitas yang selama sepekan dari Senin sampai Jumat ya, sangat luar biasa. Kemudian ini tidak lain yang dituju adalah pasar. Ini kan pasar modern ya, pasar tetap namanya pasar. Ada rumah, ada pasar. Nah besok di surga ada pasar enggak gitu? Ini jualan apa sih di pasar? Kalau pasar ini semua dijual gitu. Semua dijual. Apa yang bisa mendatangkan kenyamanan, kesenangan kita itu dijual gitu. Tapi di surga ada pasar, ada. Tapi ciri pasar di surga besok itu tidak ada jual beli. Tidak ada jual beli di sana. Dia hanya tempat bertemunya hamba-hamba Allah. Penghuni-penghuni surga itu akan bertemu di pasar. Ya. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Sa'id bin Abu Musayyib bahwa dia bertemu dengan Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah berkata, aku telah memohon kepada Allah agar dia berkenan mempertemukan kita nanti di pasarnya. Pasar yang disiapkan oleh Allah di surga. Ya. Abu Sa'id bertanya, apa
apakah di dalam surga itu ada pasar? Abu Hurairah menjawab, ya, kamu akan datang ke sebuah pasar, sedang para malaikat meningginya, di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak pernah mata memandangnya, tidak pernah telinga mendengarnya, tidak pernah terbayang di dalam hati manusia. Lalu akan diantarkan kepada kita apa-apa yang kita sukai. Dulu terlintas langsung ada, itu terlintas langsung ada. Itulah sifat pasarnya. Lalu akan diantarkan kepada kita apa-apa yang kita sukai. Di pasar itu tidak ada kegiatan jual beli, dan di pasar itulah penghuni surga akan bertemu dengan sebagian yang lainnya. Ya. Dalam riwayat lain, Ibnu Majah meriwayatkan secara lengkap. Di dalamnya terdapat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sungguhnya para penghuni surga, jika mereka masuk ke dalam surga, maka mereka akan ditempatkan di sana sesuai dengan keutamaan amal mereka. Lalu mereka diberi izin, ya. Izinnya itu sangat singkat sekali waktunya, seukuran hari Jumat ketika hari Jumatnya ketika berada di dunia. Sebentar nggak hari Jumat itu? Maksudnya soal Jumat itu ya kan sebentar. Nah, demikian pula waktu yang diberikan oleh Allah untuk para hamba-hamba Allah yang menuju ke pasar itu. Lalu apa yang mereka kenikmatan apa yang akan mereka dapatkan di dalam surga yang lain? Kenikmatannya, mereka juga akan diberi izin seukuran hari Jumat ketika di dunia dulu untuk melihat Allah. Coba, Allah kan memperlihatkan dirinya kepada hamba-hamba Allah yang diizinkan oleh Allah. Jadi waktunya sangat singkat sekali. Diberi izin seukuran hari Jumat ketika di dunia dulu untuk melihat Allah, lalu diperlihatkan kepada mereka arasy-Nya Allah, dan Dia pun menampakkan diri bagi mereka di suatu taman dari taman-taman surga. Lalu dipasangkan bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya, mimbar-mimbar dari mutiara, mimbar-mimbar dari yakut, dan seterusnya. Ya. Sesungguhnya mereka melihat bahwa pemilik kursi itu adalah orang-orang yang lebih mulia daripada mereka. Ini maksudnya apa? Allah besok akan menempatkan manusia di surga itu sesuai dengan amal perbuatannya. Maka jamaah rahimahumullah, itu tadi gambaran singkat. Ya, gambaran singkat saja dari beberapa hadis yang sahih tentang kriteria bagaimanakah keadaan istana, bagaimanakah keadaan rumah, bagaimana keadaan pasar, apa yang akan kita dapatkan besok di surga. Yang ini yang kita perjuangkan. Mengapa? Kembali tadi ke materi awal, karena sejatinya dunia ini bukan tempat tinggal kita. Karena tempat tinggal kita sejatinya adalah di surganya Allah yang disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, yang beribadah ikhlas ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sementara ini yang bisa Ana sampaikan untuk materi kita dengan tema dunia bukan tempat tinggal kita. Beberapa hal di awal tadi bagi yang terlambat datang sudah ada sampaikan bagaimana sifat dunia ini yang sifatnya hanya main-main saja. Kemudian bagaimana dunia ini yang singkat, bagaimana dunia ini tempat Allah menguji karena Allah ingin melihat siapa yang baik amalnya atau ahsanu amalan. Bahwa dunia ini tempat ujian kita yang diberikan oleh Allah, bahwa ujian diberikan oleh Allah itu sifatnya sebentar, bahwa ujian itu pasti ada solusinya, bahwa ujian itu cara Allah menaikkan derajat, mengampuni dosa, meningkatkan keimanan kita, bahwa dengan ujian itu Allah sudah mengukur kemampuan melalui ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Setelah ini mungkin ada sesi tanya jawab, silakan. Ya, saya tunjuk dulu ya, biar nanti tidak berebut. Mbak Regita, ya, satu lagi, sudah pertama. Saya tampung 3 dulu kalau tidak ada ya. Baik, tunggu dari ini. Agak keras, nggak nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang pertama, kenapa Allah menetapkan 70 hari. Yang kedua, bagaimana kita mengupayakan
kesehatan yang syar'i wajah kita sebagai bekal ibadah. Bolehkah kita ikut senam-senam yang seperti sekarang banyak ibu-ibu di lapangan yang seperti itu? Sekarang banyak kita lihat. Bolehkah? Nah, itu saja. Baik, ada 2 pertanyaan. Tadi sudah jelaskan ada 70 tadi ya, 70 gedung, 70 rumah. Makan, kenapa harus 70? Itu maksudnya. Yang kedua, bolehkah kita untuk menjaga diri kesehatan secara syar'i, bagaimanakah tuntunan secara Islam? Apakah boleh mengikuti seperti senam yang di luar? Entah nanti ada syarat-syarat atau bagaimana dari hukum Islam. Yang lain tadi, Mbak kita tampung dulu saja. Oke. Umar bin Khattab. Suaranya sangat lembut, jadi saya perkeras, itu jelas. Bagaimana tadi ada Ustazah jelaskan tentang syarat itu ada mengikuti keimanan Umar bin Khattab, itu ya intinya. Bagaimana kita bisa mungkin ya minimal bisa lah kita bagaimana nanti di dunia ini untuk mempersiapkan diri seperti Umar bin Khattab. Tadi siapa? Iya. Ayo Uti. Waalaikumsalam. Nah. Bagaimana cara mendidik anak di tengah zaman ini? Oh ya. Terus tadi? Oh ya, tidak mencintai makhluk ya. Set 3 dulu. Oh sudah ada 4. Kita close ya. Yang terakhir. Yang belakang. Bagaimana kedudukan dan fungsi manusia itu sendiri di bumi? Oh ya, sudah cukup 4 nanti kurang lebihnya karena waktu kita diberikan sama Islamic ini epicentrum ini sebelum azan. Tafadhol Ustazah, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada hadis yang menjelaskan tentang ciri daripada istana. Jadi ada istana, di dalamnya ada gedung 70, di dalam gedung itu ada 70-an rumah, di dalam satu rumah itu ada 7 ranjang, dalam satu ranjang itu terdiri dari semua warna. Kemudian ada 70 hidangan, di dalam satu hidangan itu ada 70 macam. Nah, itu antara lain hadisnya. Isi hadisnya ditanyakan Mbak Rinti itu kenapa sih 70? Pengarang buku ini atau ulama tidak menjelaskan mengapa 70. Tidak semua yang disampaikan oleh Rasul SAW itu bisa ditafsirkan. Ya, oleh karena itu setiap kita menjawab, setiap fatwa, setiap apapun itu selalu kita bersandar kepada Allah. Allahu a'lam bissawab. Ya. Karena kalau kita menafsirkan secara logika kita itu tidak bisa seperti itu. Karena ulama sendiri tidak menafsirkan mengapa 70. Sama seperti mengapa sholat subuh 2 rakaat. Mengapa? Beda halnya kalau misalnya hadisnya tadi Allah akan membangunkan rumah yang disebut dengan Baitul Hamd ketika manusia itu membaca 30 kali Al-Ikhlas, karena memang di situ Al-Ikhlas itu menunjukkan keimanan, tauhid ya. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas sebelum tidurnya sama seperti dia menghatamkan, bukan maksudnya menghatam Al-Quran, tapi isi Al-Quran itu, Al-Ikhlas itu sepertiganya isi Al-Quran. Bukan berarti kita sudah menghatamkan, tidak secara makna seperti itu ya. Nah seperti itu Mbak Rinti, jawaban Anda adalah Allahu a'lam bishawab. Karena kita tidak bisa menafsirkan ada hadis yang bisa ditafsirkan kalau itu berbentuk angka, tetapi ada yang tidak bisa ditafsirkan ya.
Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Cara pertama untuk menjaga kesehatan, jangan cari kemana-mana, tapi makanlah yang halal, makanlah yang baik, ya, yang thayyibah, ya. Makan yang halal, makan yang baik. Itu cara menjaga kesehatan kita. Sekarang kita olahraga, misal ikut gym, ikut segala sesuatu, tetapi makanan kita semua haram, kan percuma, karena tidak menunjuk kepada mungkin secara fisik orang itu akan sehat, tetapi ada hal lain yang dikorbankan, hatinya yang dikorbankan. Tidak bisa dekat dengan Allah, tidak terijabah doanya. Mengapa? Karena ada barang haram di dalam badannya. Jadi makanlah makanan yang halal, makanlah barang yang baik, yang thayyib, baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya. Nah, kemudian yang kedua, cara kita menjaga fisik kita adalah secara fisik. Sebetulnya hati manusia itu bukankah di dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau darah itu baik, maka baiklah jasadnya. Maka yang kedua adalah perbaiki hati, insya Allah ada pengaruhnya ke jasad, ke fisik kita, ya, ke fisik kita. Nah, bagaimana usaha ikhtiar yang lain? Apakah kita boleh mengikuti senam? Sekiranya dengan senam itu, mohon maaf, senam itu ada irama-irama tertentu yang membuat kita lalai. Kemudian ketika kita senam, kita harus menggunakan pakaian yang syur. Na'udzubillah min dzalik, kita menggunakan pakaian itu yang ya Allah, ya, kebentuklah. Padahal kalau kita mengatakan seperti ini, itu kan sesama perempuan gitu. Sesama perempuan pun harus saling menjaga aurat kita, ya. Sesama perempuan pun harus saling menjaga aurat kita. Tahdus binikmah, karena anak juga membina di lapas perempuan Mataram. Nah, itu ada hal-hal tertentu yang mereka yang memang tidak bisa keluar dari alur apa yang disyariatkan. Contohnya ketika masuk kamar mandi, waktunya, durasi waktu kan sudah ditentukan. Kemudian mau tidak mau mereka ketika mengganti pakaian dengan kamar yang hanya sekian meter tapi terdiri dari 12 orang, mau tidak mau aurat itu pasti akan terlihat. Nah, itu tidak bisa dihindari, gitu kan. Nah, tetapi untuk kita yang bebas seperti ini, ketika kita ingin berikhtiar menjadikan badan sehat, tetapi kita melanggar aturan Allah, yang mana yang akan kita tuju? Kita ingin sehat tapi melanggar aturan Allah, tapi Allah sudah menentukan, Rasulullah sudah menentukan cara agar badan kita, fisik kita ini sehat. Jadi, Anda tidak menganjurkan ketika kita mencari cara berikhtiar kita untuk berolahraga tetapi melanggar syariat. Lagunya, pakaiannya, kemudian masalah waktu. Kebayangan nggak jemaah rahimahullah, ketika kita menggunakan pakaian itu, mendengar musik, kita lalai di situ. Memang bersemangat, tiba-tiba Allah takdirkan kita meninggal. Apa posisi kita di situ? Sementara Allah, Rasul SAW itu dalam setiap lisannya itu selalu ada zikir. Bagaimana kita bisa berzikir? Nah, itu jadi carilah cara yang syar'i agar kita bisa betul-betul mendapatkan fisik kita ini betul-betul sehat. Jangan kita mengejar sehat tapi melanggar aturan Allah. Allah bisawab. Yang kedua, tadi di dalam ciri orang, karakteristik atau orang yang akan diberikan surga oleh Allah, istana itu disiapkan untuk Umar bin Khattab. Nah, sekarang Bapak harus dilakukan keimanan, tauhid, akidah, ini harus diluruskan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimin." Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang akidahnya lurus, yang keimanannya lurus, nggak mencele-mencele. Contoh keimanan yang mencele-mencele. Aku keluar nggak ya? Nanti kalau keluar begini. Kalau hari Selasa begini. Kalau aku keluar hari Selasa pergi nagih utang nanti begini, nanti begini. Kalau ketemu orang cacat begini. Itu nggak lurus akidah ya kan? Kalau cari rezeki jangan hari Selasa, harus begini, harus begini. Ya. Kalau orang hamil itu kalau keluar harus membawa benda tajam. Akidah, kita sholat, tapi akidah kita udah gak benar di situ. Sudah melemes, sudah agak mencolong-mencolong kita. Sudah miring itu akidah itu, ya. Kalau bawa bayi nanti harus ada bawang putihnya, harus ada karena setan. Gak usah, jaga dia dengan Al-Quran.
Ketika dia tidur, bacakan dia Al-Quran. Tidak perlu macam-macam. Kita hanya bergantung kepada Allah. Ini akidah. Akidah sekelas Umar. Apa yang dilakukan oleh beliau? Memang dalam satu riwayat, Umar itu dikalahkan oleh sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq. Ketika ditanyakan, ketika Rasulullah menginginkan harta manusia untuk berperang di zaman Rasulullah itu, para sahabat ditanya, sahabat Abu Bakar itu membawa seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu bisa berikan untuk perjuangan ini? 1/2 hartaku aku berikan di jalan Allah. Kalau sahabat Abu Bakar seluruhnya, ketika ditanya apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, Allah dan Rasulnya. Tapi kalau Umar, aku berikan setengahnya lagi untuk keluargaku. Ini memang dalam hadis yang berbeda, ya. Mengapa dikatakan harus Umar? Allah alam bisa jadi pada riwayat-riwayat yang lain ada surga yang khusus disiapkan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq, karena besok yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Ya, seperti itu. Allah alam bisa. Akidahnya diluruskan, perjuangannya untuk Islam luar biasa, itu sahabat Umar. Sama seperti yang mulia sahabat-sahabat yang lainnya. Yang ketiga, bagaimana cara mendidik anak agar tidak mencintai dunia, Pak? Iya. Bagaimana mencintai? Oke. Yang pertama adalah ajarkan anak itu tentang akidah. Akidah bahwa akidahnya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Maknakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia berbuat, ketika dia makan, ketika dia minum, baca bismillah, ketika dia selesai makan, dia mengucap alhamdulillah. Itu keterikatan akidah itu. Kemudian jadikan Rasulullah sebagai contoh panutan. Ajarkan kepada anak-anak, perdengarkan cerita siapa ayah Rasulullah, siapa ibunya, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana masa kecilnya, siapa sahabatnya, bagaimana beliau dengan anak-anak, itu diajarkan. Anak sekarang tidak mengenal siapa ayah Rasulullah, bagaimana enggak dikenal. Itu diajarkan ketika kegiatan seremonial, yaitu maulid, itu diajarkan. Itu masih bagus. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jadikan figur anak itu adalah Rasulullah. Kalau sudah yang lain sudah salah. Anak diberikan game, diberikan HP, dia mau akan nonton, itu dia suka, itu akan menjadi figur dalam dirinya, itu dicontoh. Cara bicaranya, ya kan? Cara bicaranya, cara jalannya, kan? Dicontoh. Ya. Bagaimana cara yang lain agar anak tidak mencintai manusia, ya, agar hanya mencintai Allah. Itu tadi yang ketiga. Kalau tadi yang kedua itu figurnya adalah Rasulullah SAW, tidak figur yang lain. Kalau anak kita, saya lanjutkan lagi yang kedua tadi. Kalau anak-anak sekarang itu figurnya, kalau kemarin Piala Dunia main bola, semua cara cukurnya, ininya, itunya. Nah, ini udah salah, ya. Bukan tidak boleh, tetapi jangan sampai ini menjadikan dia melupakan main bola, nonton bola, melupakan Allah, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara mengajarkan kepada anak agar dia tidak mencintai manusia itu melebihi cintanya kepada Allah. Itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan di dalam kebergantungan dia kepada Allah. Contohnya begini, ketika dia tidur, berikan dia bukan sekadar cerita menjelang tidur, tapi cerita yang tidak mengasah kedekatan dia kepada Allah. Yang dibacakan cerita tentang Rasul, yang dibacakan ada tentang para sahabat, bagaimana cara kehidupannya, ya, karena itu akan menjadikan dia fokus kepada bagaimana mendekatkan dirinya kepada Allah, ya. Bagaimana cara mengajarkan anak agar dia tidak terlalu memuji manusia, ya, tidak terlalu mencintai manusia. Kalau sudah manusia di atas segala-galanya, ini kecuali kecuali kedua orang tua, ya, karena baris itu bukan setelah Allah ada kedua orang tua. Jadi yang dicintai itu adalah setelah Allah dan Rasulnya adalah kedua orang tua. Tapi yang dimaksudkan di sini, persoalan di sini adalah orang lain. Sampai kalau ada persoalan, anak itu nggak cerita ke emaknya, rugi jadi ibu.
Dia cerita kemana? Statusnya. Dia cerita ke media. Dia cerita ke Facebooknya. Dia cerita ke Instagram. Untuk apa? Berarti dia tidak lagi melihat bagaimana sosok orang yang sudah melahirkan, orang tua yang sudah membesarkan. Dia tidak melihat sosok itu. Berarti dia lebih percaya kepada orang lain. Berarti yang harus diperhatikan adalah pola mendidik. Cara kita mendidik anak. Ya, cara kita mendidik anak. Yang keempat adalah pertanyaan tadi, bagaimana kedudukan dan fungsi manusia? Manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tafsir singkatnya, ketika malaikat itu protes kepada Allah, mengapa engkau menciptakan makhluk yang hanya menumpahkan darah manusia? Yang protes. Sungguhnya kata Allah, kamu tidak tahu apa, aku lebih tahu bagaimana tujuan aku ciptakan manusia. Manusia itu fungsinya, kedudukannya sebagai khalifah. Manusia itu sebagai khalifah. Karena dia sebagai khalifah, maka Allah akan meminta pertanggungjawabannya dia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Bukankah suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya? Bukankah istri juga pemimpin bagi anak-anaknya? Ya, yang mengatur rumah tangga suaminya. Ya. Dan diri kita sendiri adalah bagaimana memimpin diri kita. Kullukum ra'in. Setiap diri kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Jadi kedudukan manusia itu sebagai khalifah, ya, sebagai khalifah. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai khalifah, bagaimana kita menjalani kedudukan dan fungsi kita di hadapan Allah? Tentunya sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa aturan main kita? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Hadisnya nggak boleh yang lain, harus hadis yang sahih, hadis yang maqbulah, hadis yang terterima. Nah, kemudian fungsi manusia sebetulnya yang berhubungan dengan kedudukan kita sebagai khalifah, berarti kita mempertahankan kehidupan bumi ini melalui manusia. Apa maksudnya? Manusia harus mempertahankan kehidupannya, bagaimana lingkungannya, bagaimana alamnya. Kalau tidak manusia yang merawat, maka dia akan diazab oleh Allah. Coba lihat sekarang. Ya, lihat sekarang. Lapisan ozon itu kan sudah menipis, bahkan sudah lubang ya. Ini menyebabkan matahari kita merasakan panas yang cukup tinggi, ya, menyengat. Ini pengaruhnya kenapa? Karena manusia tidak pandai menjaga lingkungannya. Banyak rumah kaca, pabrik-pabrik. Ini karena manusia tidak menjalankan fungsinya. Coba lihat lingkungan. Sekarang itu lingkungan kita apa? Sering banjir, sering apa? Kenapa? Kenapa seperti itu? Tidak lain karena perbuatan manusia sendiri yang tidak menjalankan fungsinya sebagai khalifah. Dia harus menjaga bumi ini. Ya. Kalau kita mengatakan dalam tauhid kita, bumi ini dijaga, tapi ada proses Allah menurunkan, Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia untuk bisa bekerja sama. Dia bisa bekerja sama dengan gunung, dengan cara apa? Memelihara. Dia memelihara lingkungannya, pohon-pohonnya dijaga, sungainya, lautnya dijaga. Inilah manusia, ini menjalankan fungsinya. Tapi kalau dia sudah tidak menjalankan fungsinya, hati-hati, azab Allah akan turun. Sampai pada kehidupan sosial bermasyarakat, manusia harus menjaga. Kehidupan sosialnya harus dijaga. Kehidupan sosial harus dijaga. Sehingga sampai pada muamalah. Contoh, bagaimana Allah memerintahkan manusia untuk menikah dengan lawan jenis. Wa min ayatihi an khalaqalakum, adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, ayat kami adalah Allah menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri, manusia. Menikah itu dengan lawan jenis, bukan sesama jenis. Kalau manusia melanggar ini, tunggu azabnya Allah. Itulah yang terjadi pada Nabi Lut. Okay? Ini karena tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Ada fungsinya sudah jelas, tujuannya sudah jelas diciptakan, tetapi dia harus memegang aturan mainnya. Apa aturan mainnya? Al-Quran dan Sunnah. Kalau ini dilanggar, tunggu azab Allah. Tapi apakah ketika manusia berdosa langsung diazab? Enggak. Allah masih memberikan kasih sayangnya. Ya, ketika manusia sudah melanggar aturan Allah terhadap
tubuhnya sendiri diciptakan oleh makan berlebihan, kemudian tidak istirahat, kemudian menzolimi diri sendiri, apakah Allah langsung mengazab? Enggak. Disentilnya kita sakit, ya, pusing, kesemutan, tengkuk ini, kolesterol naik, itu teguran Allah, itu harus perbaiki, ada yang diperbaiki di situ. Ya, jadi cuma satu ya yang bisa saya sampaikan, bahwa manusia itu kedudukannya sebagai khalifah. Fungsinya antara lain mengatur keseimbangan. Ya. Dia melaksanakan fungsi kedudukannya sebagai khalifah itu sebagai pemelihara, dia merawat alam ini. Kalau tidak, maka yang akan didapatkan tentunya adalah azab atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Demikian kita singkat saja.